Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan lapar, salamnya masih nggak semangat. Yang jawab salam dapat pahala, yang mengucapkan salam dapat pahala. Rasulullah SAW dan hadis Ahmad, riwayat Imam Ahmad itu selalu mengulang salam itu 3 kali. Malam hari ini kita 2 kali aja lah, supaya kita semua rata dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Jujur, belum kan? Sedikit. Udah, kalau udah pasti banyak namanya. Belum makan yang kedua kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa ajinna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai pemuka masyarakat, Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, Pak Soeharto, Pak Fajar Soeharto, beserta Pak Imam, beserta pengurus masjid lainnya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat saya himbau belah. Yang kecil ini, yang punya nama tak dapat pula saya sebut dan saya panggil namanya. Mohon maaf, saya mendoakan semoga kita senantiasa diberi Allah keberkahan, senantiasa dirahmati dalam setiap urusan. Salah silap kita senantiasa dapat ampunan, dan yang paling penting selagi hayat di kandung badan, semuanya menjadi amal tambahan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini tambahan dari semua kebaikan, dan jadikan pula kematian kami sebagai penutup dari segala dosa dan istirahat dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba kekasih-kekasih Allah, pertama puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala ketetapannya. Alhamdulillah, itulah ucapan syukur yang terbaik, menjadi doa terbaik. Kata Nabi, afdalul doa, sebaik-baik doa, alhamdulillah rabbil alamin. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Jadi setiap urusan kalau tidak diucapkan alhamdulillah tidak menjadi urusan terbaik. Maka alhamdulillah malam ini agar majlis ini menjadi majlis terbaik, orangnya orang-orang terbaik, kebaikannya adalah kebaikan terbaik. Kita awali dulu dengan ucap syukur. Sekali lagi, alhamdulillah rabbil alamin. Penumpang tuah kita dengan tuahnya Nabi Muhammad. Apa tuahnya Nabi Muhammad? Inilah yang kita pelajari malam. Kita kenang-kenang tentang sejarah kehidupan Nabi agar wujud kecintaan kita. Maka ucapan penghormatan terhadap kemuliaan, terhadap tuahnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepadanya. Maka kita diperintahkan berselawat, memberi penghormatan agar kita dapat kemuliaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, peringatan Maulid Nabi ini secara hukumnya mubah, boleh ketika diisi dia dengan amal soleh, dengan muhadarah ceramah, dengan kuliah kajian, dengan membaca ayat Quran. Yang tadi mubah aja nih Pak, tidak ada sunnahnya, tidak ada pula dosanya. Mubah itu boleh. Tapi ketika diisi dengan baca Quran, diisi dengan ayat-ayat, diisi
zikir, diisi dengan kuliah yang mubah dari ibadah. Itulah yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, segala sesuatu yang mubah boleh jika diisi dia dengan ayat-ayat Allah, dengan kebaikan-kebaikan, niatnya untuk menambah patuh kepada Allah, maka majlis mubah jadi majlis ibadah. Maka orang-orang tua kita, para ulama Syafi'iyah menjadikan Maulid Nabi ini adalah ibadah ghairu mahdoh, bukan mahdoh, ghairu mahdoh. Apa ibadahnya? Tazkirah, ingat mengingatkan. Apa ibadahnya? Muhadarah, ngaji, mengaji. Apa ibadahnya? Zikir. Kata Nabi SAW, maukah kalian menunjukkan taman-taman surga yang ada di dunia? Di mana ya Rasulullah? Di masjid-masjid yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, yang di dalamnya berzikir kepada Allah, yang di dalamnya bersalawat kepada Rasulullah. Hadirlah dia majlis taman surga. InsyaAllah kita semua adalah ahli surga. Raudatan min riyadil jannah. Amin. Kalau bapak ibu harus pergi ke Raudhah, pergi ke Madinah, pakai modal minimal sekarang ongkos umroh 25 juta. Itu hotelnya jauh. Pergi ziarah ke Madinah kan. Ada Raudhah di masjid-masjid kita. Inilah dia taman-taman majlis zikir, majlis yang dibacakan ayat Allah, dikisahkan kisah-kisah Rasulullah, menambah patuh kita kepada Allah. InsyaAllah hari-hari kita bersama dalam taman-taman surga. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Maulid Nabi ini jarang setahun sekali. Ya Pak. Lalu sebenarnya Maulid Nabi itu tidak setahun sekali. Rasulullah SAW ditanya tentang Maulid. Satu hari Askar beliau istrinya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Kata Nabi, hari Senin itu hari yang dilahirkan. Jadi Nabi itu bukan ulang tahun, tapi ulang hari. Jadi setiap Senin itu dia mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Dari inilah dalil bahwa boleh memperingati hari ulang tahun dengan cara beramal dan bersyukur. Nah, Nabi dengan cara berpuasa, kita mungkin dengan cara memberi makan dan berbagi makan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini Maulid. Apa itu Maulid? Maulid itu sebenarnya peristiwa sosok yang dilahirkan. Jadi ada 3. Maulid itu sosok yang dilahirkan. Kemudian maulud cerita proses keberadaan yang dilahirkan. Yang ketiga ada namanya mulud, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, jadi biasanya kalau maulid itu menceritakan sosok yang lahir, maulud peristiwa lahir, ujung-ujungnya mulud. Karena kata Pak Ketua tadi, InsyaAllah makan malam ini disediakan. Jadi tidak indah maulid dan maulud tanpa mulut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kira-kira judul kita malam hari ini? Judul maulid ini banyak Pak. Kalau kita bahas satu kitab tak selesai. Saya punya baca 4 kitab dan kitab sejarahnya. 1 Rohibul Mahfuz, tebalnya 877 halaman. 2 kitab Syama'il Muhammadiyah tentang karakteristik Nabi, ya sekitar 300 halaman lah. Sekitar 102 karakteristik Nabi SAW. 3 judulnya kitab Al-Barzanji yang sering dibaca mak-mak kita, tapi mak-mak kita baca Arabnya aja. Tanya bahasa Indonesia yang kadang tak ngerti kan. Berapa tebalnya kita Al-Barzanji? Cukup tebal juga, ratusan halaman. 4 ada judulnya Al-Wafa Imam Ibnu Jauzi, sekitar 800 halaman juga. Kira-kira kita baca kitab itu 800 halaman, subuh itu baru selesai. Saya ambil bagian 3 judul, Bapak Ibu silahkan pilih. 1, dengan maulid hakikat mencintai Rasulullah SAW. 2, karakteristik istimewa Rasulullah SAW. 3, meneladani Rasulullah SAW. Mana Bapak mau? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, meneladani aja. Mana Pak? Hakikat mencintai Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, keistimewaan Rasulullah SAW. Bagaimana? Yang kedua aja. Satu paket. Satu paket. Mencintai, meneladani, keistimewaan. Berarti 15 menit. 15 menit. Bilang selesai. Oke? Deal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ambil judulnya
hakikat mencintai Rasulullah dengan meneladani dan mengambil bagian dia agar kita dapat syafaat. Bapak Ibu, apa hukum mencintai Nabi? Wajib atau sunat? Mana lebih wajib mencintai mak bapak kita ketimbang Nabi? Dah selesai jawaban. Betul Pak? Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Suatu hari Nabi sedang berdua dengan Umar. Nabi tanya ini, "Ya Umar, kaifa ahabba ilayya min waladi?" Umar, bagaimana cintamu padaku ketimbang anak-anakmu? Kata Sayyidina Umar, "Ahabba ilayka min waladi." Min waladi, aku melebihi cinta kepadamu ketimbang anak-anak. Kata Nabi, "Asal ya Umar." Betul. Kaifa ahabba ilayya min walidi? Bagaimana cintamu kepada aku dibanding dengan walid, ayah dan ibu? Kata Umar, "Ahabba ilayka min walidi." Aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah ketimbang ayah dan ibu. Kaifa ahabba ilayka min nafsi? Seperti mana cintamu kepada aku dibanding dirimu? Kata Sayyidina Umar, "Ana ahabba ilayya wa nafsik ya Rasulullah." Aku mencintai diriku dan mencintaimu. Artinya apa? Sayyidina Umar mencintai dunia dulu. Maka kata Rasulullah, "Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi, min walidihi, min nafsihi, wa min nasi ajma'in." Atau kama qala Rasulullah. Hadis dari Imam Bukhari. Ya Umar, tidak sempurna iman seorang kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cintanya kepada ayah ibunya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada dirinya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh umat manusia. Ketika Umar katakan aku mencintai diriku dan mencintai, lalu kata Nabi, tak sempurna imanmu wahai Umar sampai melebihi cintamu kepadaku kepada seluruh umat manusia. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, anna ahabba ilaika min nafsik. Aku melebihi cinta kepadamu ketimbang diriku. Kata Nabi, imanmu sempurna. Pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu, kalaulah ukuran iman sempurna dengan sosok Nabi yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, kesempurnaannya itu melebihi dari kesempurnaan seluruh makhluk. Ini yang kita sebutkan malam hari ini. Kalaulah kecintaan kita ukurannya sempurna iman melebihi cinta kita kepada yang lain, kira-kira iman kita sudah sempurna atau belum? Jujur aja Pak ya, belum. Sekelas Sayyidina Umar ini belum. Tapi ketika Rasulullah sebutkan itu, langsung dia katakan, aku mencintai Rasulullah melebihi dari cinta kepada diriku. Maka Bapak Ibu, karena belum itulah kita berusaha. Bagaimana cara usaha cinta? Maka cinta itu perlu kita definisikan dulu. Pak Soeharto, apa Pak definisi cinta? Siapa yang dapat menjelaskan definisi cinta, saya kasih hadiah umroh gratis tanggal 9 Desember. Masih ada satu paket. Saya bawa rombongan 33. Sekarang sudah 32. Masih ada jatah satu kursi lagi Pak untuk bisa berangkat. Apa itu cinta? Siapa yang dapat menjelaskan cinta, saya kasih hadiah. Serius, nak bohong. Cinta adalah nyerah. Apa cinta? Apa hadiah? Cinta itu bagian dari rasa. Ya, tapi apa cinta? Deskripsikanlah. Manis itu cinta juga, sayang cinta juga, deskripsikan. Cinta adalah bagian dari rasa. Definisinya apa? Kalau masalah tidak ada dalam pikiran tuh. Iya. Kita dalam ada masalah. Apa definisi cinta? Definisikan dulu. Itu tak definisi itu. Cinta adalah Rasa kasih sayang. bagus, ibu saya kasih hadiah doa aja, panjang umur, sehat badan, suami setia. Karena gini, apa itu yang dimuliakan Allah? Cinta adalah rasa, betul. Bahasanya, cinta itu tidak ada definisi. Kalau ibu jawab tadi betul, tapi jawabannya cinta itu tidak ada definisi. Karena semua yang berkaitan dengan rasa tidak bisa didefinisikan. Contoh
Contoh rasa manis. Manis itu kan rasa. Manis adalah, coba sebutkan. 1 triliun pun upahnya tak ada. Manis itu manis. Macam mana Pak manis? Nah ya, coba rasa. Kayak mana Pak? Ya kayak gini lah, coba rasa. Tidak ada. Tidak bisa dideskripsikan. Jadi cinta itu rasa. Rasa itu tak bisa dideskripsikan, tetapi bisa diekspresikan. Ekspresinya apa? Nanti kita lihat. Seorang suami misalnya kepada istrinya, adik sayang sama abang dek, adik cinta sama abang dek, cinta kan pakai mulut tuh. Ibu sayang sama suami ibu, sayang, tapi buat teh tak pernah, nasi masak sendiri, duit belanja masing-masing, itu cinta palsu lah. Cinta itu mesti ada perbuatan, sehingga 3, 1 ada ucapannya, cinta itu ada perbuatannya, cinta itu ada perasaannya. Perasaan apa? Yang kita nak sampaikan malam ini. Baik, dari mana wujudnya cinta? Waktu Pak Pacar Soeharto masih muda, atau SMA dulu. Pak ini kan SMA-nya tahun 70-an ya Pak? 80-an. 80-an. Zaman itu belum ada HP, belum ada WA. Kalau jatuh cinta anak SMA dia kirim surat. Di dalam surat itu biasanya ada pantun. Itu pengalaman mungkin Pak Pajar sama saya itu tahun 90 SMA. Bikin suratnya. Dari mana datangnya bintang? Kan gitu suratnya kan. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Betul Bu? Bu? Betul ke salah? Kan pantun tuh. Dulu kan gitu bikin surat cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Betul Pak? Salah. Apa salah? Kalau dari mata turun ke hati datangnya cinta, maka orang buta tak bisa jatuh cinta, karena dia tak bisa lihat. Adalah seorang anak muda buta, adalah seorang anak gadis cantik, putih, hidung mancung. Dia bilang sama anak muda ini, wahai bujang, itu ada anak gadis cantik, putih kulitnya, hidungnya mancung. Apa kata si bujang? Nak cantik, nak putih, nak tinggi, aku tak nampak tengok mai. Nak pemuda sama aku. Tak nampak dia. Tak ada hidungnya pun tak nampak sama dia. Tapi yang itu ada anak gadis baik perangai, tutur katanya lemah lembut. Walaupun engkau buta, kalau engkau jadi istri, kalau dia jadi istri, engkau akan disayanginya, engkau akan dijadikan suami yang baik baginya. Kira-kira engkau mau tak sama dia? Ujang kenal lewat mana Pak? Lewat pendengaran telinganya. Berarti salah pantun kita dulu. Spasial masih. Dulu pantun apa kan itu? Tanya sama ibu, ibunya itu. Itu pantun Bapak dulu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun ke hati? Tengok dulu. Rupanya pantun Bapak dijawab sama ibu. Apa jawabannya? Hari ini menanam jagung, hari besok menanam serai. Hari ini kita bertemu, hari besok kita bercerai. Cinta yang terima banget. Kok Ustaz apa pantun? Saya pernah kirim surat. Jawabannya pantun kayak gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalaulah pantun tadi menjadi sebab kenal, itu kayaknya kurang pas. Tapi pepatah orang tua-tua bahasa Indonesia yang paling pas. Dari mana datangnya cinta? Cinta itu mulai dari kenal. Maka ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta kita kepada Nabi kita, bagaimana mungkin kita dapat syafaat? Kalau kita tak cinta kepada sama-sama kita, bagaimana mungkin kita bisa saudara? Kalau kita tak cinta antara suami istri, bagaimana bisa menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Jadi ujung awal dari cinta itu, hilirnya cinta itu, hulunya cinta, tapi hilirnya adalah kenal. Seseorang tak akan bisa tumbuh cinta, tak akan tumbuh sayang sebelum datangnya cinta, kecuali melalui kenal. Bahasa Arabnya adalah ta'aruf, ma'rifat, bukan pacaran. Proses kita akan tumbuh cinta
setelah mencintai Allah baru mencintai Nabi Muhammad. Allah SWT sebagai Khalik, seluruh alam semesta adalah makhluk yang diciptakannya. Dari seluruh ciptaan Allah, nomor satu harus letak cinta kita itu kepada Nabi Muhammad. Kalaulah cinta itu yang paling utama kepada Nabi Muhammad, berarti nomor satu kenal kita harus yang paling utama kenal Nabi Muhammad. Bapak Ibu, sudah pernah kenalan sama Nabi Muhammad? Belum. Sudah. Pak. Kapan? Sejak lahir. Iya. Langsung aja kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikenalkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangis kan? Wah. Diazankan, didengarkan telinganya. Kenapa dia belum bisa melihat tapi sudah bisa mendengar? Dikenalkan. Nah, ada Allah Maha Besar. Nah, ada Tuhan yang disembah Allah. Nah, ada Nabi Muhammad yang diutus, bersaksilah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang Melayu, mata anak bayi yang sedang menangis berhenti nangis, mata yang kebel-kebel mencari Tuhannya. Selesai azan nangis lagi. Apa yang dicari? Mimpi dari emaknya. Kedua, ayah kita mengajarkan pandai mendengar, maka kita mengajarkan kita pandai bisa menggunakan tubuh. Pertama ayah mengajarkan pendengaran, mak kita mengajarkan kita berucap. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak lahir kita sudah dikenalkan dengan Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksilah kita bahwa Nabi Muhammad itu Rasul yang diutus oleh Allah. Cari tahu dia siapa dia. Kan setiap hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa Nabi Muhammad itu? 3 dalam Quran. Pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 109. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya Nabi Muhammad. Sekalipun malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa itu sumpah. Contoh, wasyamsi, wal asri, wal duha, kan? Demi waktu puasa, demi waktu duha, demi waktu matahari, demi buku wahdin dan zaitun. Sekarang Allah demi ma itu tak ada. Demi mafi. Jadi dan tidak ada. Apa yang tidak ada? Arsalnaka, kami utus engkau. Jadi seluruh utusan mulai dari Nabi Adam sampai 124.000 nabi, berarti 124.000 nabi yang tercatat dalam Qasasul Anbiya, 25 nabi dan rasul yang mesti kita imani sebagai rasul utusan yang menjadi tauladan menyelamatkan kehidupan. Dari 25 itu cuma 1 orang yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang lain hanya jadi apa? Jadi tauladan, pembawa berita gembira agar manusia tahu mana yang patut dia ikuti, mana yang harus dia tinggalkan. Sedangkan Nabi Muhammad dari perjalanan yang wajib kita ikuti dan yang kita tinggalkan, dia sebab datangnya kasih sayang Allah. Dalam bahasa Syekh Abu Bakar Az-Zazili, Pak, rahmat Allah itu kan kasih sayang. Sayangnya Allah itu hadiahnya surga. Jadi puncak sayangnya Allah Ta'ala itu kan kita dimasukkan surga. Setelah masuk dalam surga kita bisa menikmati semuanya. Dan puncak kenikmatan itu di dalam surah Al-Tawbah ayat 72, kita mendapat ridho Allah, wa ridwanu minallahi akbar. Kita bisa menatap wajah Allah. Dari semua yang ada di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan itu didapat dengan rahmat Allah. Maka rahmat itu takkan akan Allah adakan kecuali sebab Nabi Muhammad. Bahasa lengkapnya, surga takkan ada kalau tidak karena Nabi Muhammad. Itu spesialnya. Sayangnya Allah kepada seluruh alam semesta, kepada malaikat, kepada nabi-nabi, kepada kita. Semua sayang Allah itu bergantung kepada sayangnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad begitu disayangi? Boleh kita jawab? Kenapa dia disayangi? Kenapa bukan Jibril? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Isa? Kenapa mesti Nabi Muhammad? Dia ada spesial one kalau orang bahasa Arab. Hawasul hawas. Dia adalah rahmat bagi sekalian Arab. Di mana letaknya? Kita lihat surat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat nanti pada mahsyar. Setiap orang yang berbuat baik Allah akan lihatkan kebaikannya. Walaupun kebaikannya hanya satu titik sebesar zarah. Zarah itu Pak, bulu terbang yang pagi-pagi itu. Kalau kita buka jendela kita pukul bantal kita, kasur kita ada bulu-bulu terbang. Yang satu butir bulu terbang itulah zarah. Sebesar itu pahala kita akan diperlihatkan. Sebesar itu pula dosa kita akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan mengalami 4 fase kata Nabi. Fase pertama yaumul ba'ats, hari kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita dibiarkan. Ada yang dibangkitkan nanti kasih tempat duduk untuk para nabi, duduk di singgasana, nabi-nabi semua. Ada yang dibangkitkan duduk di atas tumpukan kasturi, makan menikmati dakwah ahli Quran, memimpin negeri, memimpin orang lain dengan Quran kepatuhannya. Ada yang dibangunkan dalam keadaan telanjang, tak punya baju, tak punya pakaian dalam kesusahan. Ada yang dibangkitkan kemudian keringatnya habis menenggelamkan badannya. Allah biarkan mereka selama 1.500 tahun. Disebutlah yaumul ba'ats lalu yaumul mahsyar. Hari dibangkitkan lalu hari kita diserak-serakkan. Hari diserakkan itu tak jelas kita mau diapain. Misalnya kita pergi ke pengadilan, masuk sidang, hakim tak datang-datang. Apa yang kita tunggu Pak? Maka pada hari menunggu itulah semua manusia dalam kerisauan. Sekalipun mendapat perlindungan, dapat keberadaan yang Allah berikan tempat di padang mahsyar, tapi tetap risau juga. Kita mau diapain? Maka semua manusia ketika itu jumpa kepada Nabi Adam. Apa kata manusia? Ya Adam, engkau kan bapak dari seluruh manusia. Cepatlah minta keputusan kepada Allah. Tak nyaman kita dibiarkan kayak gini, dicuekin, diserahkan aja, dibiarin. Minta keputusan kalau masuk surga, kalau masuk neraka. Itulah tak enak dicuekin Pak. Kata Nabi Adam, aku malu minta tolong sama Allah. Kenapa? Karena pada hari ini Allah akan memperlihatkan nanti pengadilannya. Kalaulah diperlihatkan salah, aku punya salah. Walaupun Allah telah maafkan aku malu minta tolong kepada Allah. Karena aku kalau diperlihatkan salahku dan satu salah itu mesti masuk neraka, aku pun tak selamat. Tapi Allah dah memaafkan, maka tak layak minta tolong. Karena aku pernah buat salah. Kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Sampai kepada Nabi Ibrahim pun cakap, apa kata Nabi Ibrahim? Aku pun tak sanggup minta tolong sama Allah. Malu. Hari ini kalau Allah perlihatkan dosa aku juga punya dosa. Kalaulah satu dosa itu membersihnya mesti masuk neraka. Kalaulah satu kotor itu mesti dicuci, maka pencuci kotor dosa kita itu ada dalam neraka. Tak ada yang selamat dari neraka. Kata Nabi Adam, aku tak berani, aku malu, aku pernah buat salah. Apa salah Nabi Adam? Nabi Adam salahnya pernah makan buah kurdi. Nabi Ibrahim salahnya pernah bohong 3 kali. Kalau kita berapa kali bohongnya Pak? Tak terhitung. Berapa kali? 3 kali sehari atau 3 kali? 2 kali. Macam mana kita mau minta tolong? Rasanya kita ni tak pantas minta tolong. Kata Nabi Ibrahim, pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab yang sama. Dalam hadis Abu Hurairah ni, kata Nabi Musa, aku tak sanggup, malu aku minta tolong kepada Allah kalau diperlihatkan salahku hari ini. Aku pun punya salah. Kalau diadili aku punya salah. Lalu kalau punya salah layak tak minta tolong? Minta tolonglah kepada Nabi Isa. Dia kan ruhullah. Ya Allah, tiupkan ruh pada ibunya. Apa kata Nabi Isa? Aku ni Nabi yang paling sedikit pengikutnya, 12 orangnya. Dan aku pun akhirnya menjadi pengikut Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad yang layak
yaumul mahsyar selesai. Lalu masuk fase ketiga, yaumul hisab. Yang dihisab pertama adalah para nabi langsung masuk surga. Para nabi dan orang-orang pilihan. Yang kedua, orang kafir langsung masuk neraka. Selesai. Tak pakai timbang-timbang aman. Para nabi tak pakai timbang aman, langsung masuk surga. Kemudian para kafir langsung masuk neraka. Orang-orang beriman yang mati beriman baru Allah kumpulkan. Siapa mereka yang berimannya? Muslim kita ya. Ada yang cahayanya terang, Allah timbang amalnya masuk surga, meniti sirat secepat kilat. Ada yang pas meniti sirat dengan cahayanya Allah padamkan dalam surah Al-Hadid 13. Sudah ada cahaya menjelang nyeberang, apa kata Allah? Raja wara'ahu, padamkan wajahnya dari cahaya. Kau cari sendiri cahaya ke belakang. Tak bisa lagi minta sama Nabi Muhammad, karena Nabi sudah syafaat. Kemana dia cari cahaya, Pak? Ke ketua masjid, Masjid Baitul Aman. Pak Panjang Suwargo minta cahaya, Pak. Ngapa? Dulu kan saya pernah nyumbang karpet di masjid, Pak. Kenapa Pak ngajak-ngajak nyumbang? Kan saya nyumbang karena Bapak. Apa kata Pak Panjang? Cahaya aku aja tak cukup. Bagaimana pula aku mengasih kamu? Siapa orang yang cahayanya Allah padamkan? Dia beramal baik, tapi amal baiknya tak sampai sama Allah, sampai kepada orang tuanya. Ataulah orang kaya yang banyak sedekahnya, karena dia ingin disebut dermawan. Allah padamkan pula cahaya. Kau cari aja cahaya. Kau dulu kan minta karena maaf ya, karena kau kan mau dipilih, karena dipilih sama nama. Minta cahaya sama orang-orang milih kau dulu. Bukan di Indonesia, Pak, di Padang Masa. Kau dulu sedekahkan mau dipilih jadi anggota DPR. Kan udah dapat kau DPR-nya. Kau ambil sendiri sana sama orang yang pilih kau minta cahaya. Datang sama pemilihnya semua. Dulu aku pernah kasih pilihan Yasin, Quran semua kan, dan pilih aku kan. Mintalah cahaya. Apa kata yang tukang pilih? Aku cahaya aku aja tak cukup, Pak Dewan kan ya? Bukan Dewan di Indonesia, Pak. Nanti di Padang Masa. Kalau Dewan Indonesia ini orang cahaya semua ya, Pak. Begitu semua nanti Bapak Ibu, seorang suami yang Allah padamkan cahayanya, dia minta kepada istrinya, wahai istriku minta cahaya. Bukankah aku dulu suami yang baik? Kata istrinya, wahai abang suamiku, cahaya aku aja tak cukup. Kenapa minta sama istri? Suaminya bertanggung jawab sama istrinya, dia mencari nafkah. Dia hanya karena sayang sama istri dan anaknya, lupa kalau itu perintah Allah. Seorang istri patuh kepada suaminya, setia kepada suaminya, dia minta cahaya, Allah padamkan cahaya. Minta sama suamimu. Dulu kau baik kan karena suamimu minta pakai cahaya. Kau berbuat baik bukan karena. Maka kita berbuat baik ini ujungnya mesti la ilaha illallah. Seorang suami mencari nafkah, ini sayang sama istri, sayang suami, sayang anak, karena ini perintah Allah. Seorang istri setia kepada suami, ini perintah Allah. Seorang pemimpin negeri, dia berbagi, ini adalah perintah Allah. Kalau sudah karena Allah, cahaya akan Allah terangkan. Wa atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di mana letak cahaya? Itulah dia iman. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahaya. Cahaya yang Allah terangkan ke muka bumi. Dia yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Maka dari nama Allah dilekatkan nama Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan dapat cahaya. Cahaya Allah itu mesti lewat Nabi Muhammad. Kalau tak lewat Nabi Muhammad, takkan dapat cahaya. Paham Bapak? Inilah letak rahmatnya, Bapak. Apa dia rahmatnya? Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang hidupnya tidak ada zarratun khairin min syarriyah. Tidak ada satu dosa pun. Nabi-nabi lain dimaksumkan berdosa, dimaafkan. Nabi Muhammad Allah jaga dari dosa. Kenapa? Dia itu tauladan, dia itu mendatangkan hasanah. Tak sempat bikin dosa, Allah jaga betul dirinya. Karena dia contoh penduduk surga yang sempurna, yang Allah turunkan ke muka bumi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa keistimewaannya? Rahmat bagi sekalian alam. Kenapa dia dirahmati? Dia manusia yang Allah jaga dari dosa, yang tak ada dosanya. Tak ada, Pak. Nabi Adam ada dosanya. Nabi Adam berdosa minta ampun. Nabi Musa berdosa minta ampun. Nabi Yunus berdosa minta ampun. Nabi Muhammad tak berdosa, beribu-ribu minta ampunnya. Kita yang banyak dosa berapa kali minta ampun? Harusnya lebih banyak daripada nabi-nabi yang telah dapat jaminan ampunan, insya Allah. Yang kedua, satu nabi itu rahmat bagi sekalian alam.
Udah kenal belum? Nah, Bisa tumbuh cinta? Bisa? Bisa. Nah, cinta karena dia rahmat kita sekalian dalam. Yang kedua, Nabi itu adalah idola. Kalau udah cinta kan Pak, pertama kenal dulu, sudah kenal dia rahmat. Yang kedua apa? Jadikan dia idola. Sekarang siapa yang dijadikan idola sama anak muda? Si Pais. Tahu Pais Pak? Hernando atau Pais yang jadi kiper Indonesia lawan Australia? Oh, itu idola. Ronaldo itu jadi idola. Siapa namanya Pak Herman Pais? Lupa saya banyak. Kiper Indonesia. Idola anak muda sekarang Lionel Messi. Taruh foto Messi di kapal. Karena dia kenal Messi. Kalau sudah mengidolakan seorang, rambutnya ingin seperti rambutnya, pakaiannya seperti ingin sedia, semuanya ingin sedia seperti yang diidolakan. Maka tidak ada satupun idola yang bisa menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Yang baik di sini hasanah, Pak. Hasanah itu bukan baik menurut kita senang. Bu, senang itu belum tentu baik. Bisa jadi senang itu jadi celaka. Susah itu belum tentu melarat, belum tentu menderita. Bisa jadi susah itu mendapatkan kebahagiaan. Susah senang itu hanya ujian. Yang nikmat itu adalah kebaikan. Apa kebaikan itu? Hasanah. Apa itu hasanah? Patuh kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu contoh tauladan supaya kita dapat patuh kepada Allah. Dalam keadaan senang patuh, dalam keadaan susah patuh. Itulah kata Nabi, ajibul likulli amrin mu'minin. Sungguh ajaib urusan orang beriman. Dikasih senang dia pandai bersyukur, dikasih susah dia pandai bersabar. Contoh syukur dan sabar paling sempurna itulah Nabi Muhammad, manusia paling takwa. Bapak, idolakan Nabi, tauladan Nabi. Uswah itu contoh dari seluruh urusan. Waktu kecil bisa dicontoh, waktu besar bisa dicontoh, waktu sendiri bisa dicontoh, waktu ramai-ramai bisa dicontoh, waktu dia berdagang bisa dicontoh, waktu dia jadi peternak bisa dicontoh, waktu dia memimpin negara bisa dicontoh, waktu dia duda bisa dicontoh, waktu dia dalam keadaan tak ada kawan bisa dicontoh. 24 jam kehidupan Nabi itu adalah contoh. Untuk apa kita mencontoh? Untuk apa kita mencontek? Untuk apa kita menyilu? Untuk kita bertemu dengan Allah. Itu ayatnya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang ingin bertemu Allah dan hari kiamat. Wa zakarallaha katsira. Jadi contohnya kepada Nabi itu semuanya zikir kepada Allah. Oh, Pak. Sudah mencontoh Nabi? Salat kita dah seperti salat Nabi? Sudah belum? Jawab aja insyaallah Pak. Jawab. Macam mana contoh salat Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat saya salat. Kata si Zakaria, salat Nabi bisa dilihat ketiga aja. Waktu salatnya di awal waktu, tempat salatnya di masjid, cara salatnya berjemaah. Ada belum? Insyaallah. Kan di awal waktu berjemaah di masjid. Nah, contoh. Mana lagi? Contoh puasa Nabi Senin Kamis bulan Ramadan. Udah sama Bu? Insyaallah. Contoh zikir Nabi. Nah, zikir Nabi ya contoh. Nabi istighfarnya sehari minimal 70. Kata Nabi, wallahi ini astagfirullah astaghfir sab'in fi kulli yawm as-sab'an fi kulli yawm sab'in marrah. Lebih dari 70 kali sehari istighfar. Bapak Ibu dah lebih 70 kali sehari. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi yang tak berdosa 70 kali sehari. Kita yang banyak dosa ini harusnya berapa kali? 3 kali 5 aja 50. Berkali-kali lah kan? Astagfirullah, astagfirullah. Coba apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ucapkan Nabi tahu. Contoh Nabi. Baik, kita takkan bisa dapat Allah, takkan bisa
perhatikan. Kadang-kadang kita kan sedang haus. Ini saya kalau minum saya perhatikan banyak kita bilang kanan, minum kanan, tapi karena membuka minuman ini dengan tangan kiri kanan tutupnya, nanti tangan kiri itu langsung aja mudah aja tutup minum. Banyak, ada penelitian Pak, 80% orang minum makan siang di rumah makan rata-rata minum tangan kiri. Alasannya tangannya kotor. Padahal kan kata Nabi, siapa di antara kalian makan minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan minum dengan tangan kiri. Siapa makan minum dengan tangan kiri, syaitan membersamai makan minumnya. Tangan kami kotor, bantulah tangan kiri kita pegang, tangan kanan minum. Hakikatnya tangan kanan juga yang minum, tangan kiri membantu tangan kanan. Ini tak enak ya, ini kayak gini ya. Buka tangan kanan, nanti mudah aja tuh tangan kiri minum. Lupa dia memindahkannya. Pindahkanlah buka gini, bismillah. Silakan minum tangan kanan. Yang paling kasihan tuh Pak, maaf ya. Sudah tahu tangan kanan ini contohnya, kalau kita mau teladani Nabi, sudah tahu perintah Nabi, sunnah Nabi, minum tangan kanan itu dapat pahala. Satu, minum tangan kanan ini sudah jadi amal berkali kita bertemu Allah, Allah rindu sama kita. Dan minum tangan kanan ini zikir. Contoh, imam sholat tarawih. Sholat tarawih 11, kadang-kadang 20. Kan imam dikasih minum kan? Bukan ustaz disebut Pak air. Imam tuh Pak banyak minum tangan kiri. Kalau imam minum tangan kiri, dalam kajian kami imam tuh fasik, harusnya nggak boleh jadi imam. Apa? Masa imam minum tangan kiri? Dia padahal menjadi contoh. Bukan usah dibuka di tempat lain. Usah disebut tangan kanan di bawah. Dia sedang imam terawih, saya top minum tangan kiri. Rasanya boleh tarik Pak, nggak boleh jadi imam Pak. Orang fasik. Imam itu 3. Tidak minum tangan kiri, tidak kencing berdiri, tidak pakai celana pendek keluar rumah. Imam tuh yang menjadi imam sholat tuh tidak pakai celana pendek keluar rumah, tidak minum tangan kiri, tidak kencing berdiri. Kalau kencing berdiri ganti imamnya, bukan imam sini Pak, imam yang tempat lain. Apa itu mereka? Tapi kita mau contoh Nabi, minum contoh Nabi, makan contoh Nabi. Makan contoh Nabi, apalagi berpakaian contoh Nabi, semuanya. Naik kendaraan contoh Nabi. Nabi naik unta, bukan untanya, nah cara naiknya. Bismillah, subhanallah, sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita misalnya berjalan, nengok masjid, nengok gereja, nengok rumah ibadah. Contoh aja macam mana Nabi? Kalau Nabi nengok masjid baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Nengok rumah ibadah yang lain, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ini kadang kita pergi ke Malaysia, yang kita tengok batu kape, tahu batu kape, patung Buddha. Apa kita tengok patung Buddha kan? Bagus tengok masjid ini. Baik apa itu yang dimuliakan Allah. Karena dia adalah tauladan, maka kita mesti jadikan idola. Pertanyaannya, sudahkah Nabi jadi idola? Udah? Insyaallah. Udah Bu? Jawab aja lah insyaallah. Ya Bu? Jawablah Bu, insyaallah. Kalau tak jadi idola, nanti kita tak dapat syafaat. Yang kita harap, kita berharap dengan amal kita. Soalnya kita tak usuk. Bicara kita, kalau Nabi Ibrahim bohong 3 kali, kita bohong 3 kali sehari. Apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah selain syafaat Nabi? Maka macam mana bisa dapat syafaat? 1, kenali Nabi. 2, idolakan Nabi. Nah yang terakhir, makan kita ini. Apa syarat orang yang dicintai? Sesuatu yang seseorang yang mencintai, sesuatu yang dicintai, itu kata ibu tadi. Dia ada di dalam rasa, tapi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Betul kan? Pertama, diingat, dikenang. Baiknya dikenang, buruknya tidak menjadi sebuah keburukan. Ada, pokoknya terkenang, ingin. Itu kan sesuatu yang dicintai. Apa yang paling dicintai orang hari ini Bapak Ibu? Yang paling dicintai orang hari ini adalah duit. Piti. Bahasa Jawanya duit. Bahasa Minangnya piti. Bahasa Arabnya fulus. Bahasa keren sekarang cuan. Bahasa Minangnya piti masuk. Sehingga lambang rasa itu kan cinta. Cinta itu lambangnya gimana? Ini kan cinta. Hari ini berubah lambang cinta jadi kayak gini. Piti
Mas. Kan berubah. Bapak Ibu, inilah bang hati. Hati ini mesti ada hanya Allah. Menumpang tua pada Rasulullah. Kalau orang cinta itu apa yang yang cinta itu sering dikenang-kenang, yang cinta itu sering diucap-ucap, ternyata yang paling banyak diucap orang hari ini duit. Pagi cerita duit, siang cerita duit, malam cerita duit, nanti datang malaikat Israel, duit yang kita sebut. Ubahlah kata-kata kita, walaupun kita menyebut duit, banyaklah menyebut nama Allah dan Rasulullah. Kalau kita cinta pada Allah, banyaklah berzikir la ilaha illallah. Kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad, banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Dan kata Nabi, aku dimuliakan di antara seluruh Nabi, dan umatku dimuliakan di antara seluruh umat. Turunlah surat Al-Ahzab ayat 56. Yang pertama Al-Anbiya 109, yang kedua tadi Al-Ahzab ayat 21 sebagai tauladan agar kita bertemu Allah. Yang terakhir Nabi Muhammad itu sebagai penghormatan bagi seluruh alam. Allah dan para malaikat memberi hormat. Apa dia itu? Salawat. Salawat itu bahasa Arab, bahasa kitanya penghormatan. Tanda kita cinta hormat, tanda kita cinta muliakan, tanda kita cinta junjungan. Kalau kata kita cinta sering diucap-ucapkan. Contoh kalau kita tak suka sama orang, kita sebut nama orang. Woi, saya sebut nama dia. Tersenang itu, ya kan gitu. Apa sebut nama dia? Kan gitu. Tapi kalau kita sebut nama seseorang kita senang. Siapa? Oh iya, itu memang baik. Oh, cerita tentang kebaikannya. Dan tak ada manusia paling baik di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Mana dalil paling baik? Surah At-Taubah 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh diutus kepada kalian seorang rasul yang dia amat merasakan berat penderitaan kalian. Kok tahu ya kita menderita? Dia tahu betul kesusahan kalian, lebih tahu daripada kalian. Susah yang mana? Susah di padang mahsyar. Yang nanti dia bilang, ya Allah, ummati, Rabbal arwah raksaka ya Muhammad. Itu doa yang dia pikirkan agar kita semua masuk surga. Apa dia? Syafaatnya. Apa syafaatnya? Bahasa kitanya syafaat itu pertolongan. Itu surat yang kita baca, ayat-ayat kursi. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'izni. Orang yang dapat pertolongan itu hanya yang diizinkan. Yang dapat izin itu cuma Nabi Muhammad. Kalau kita tak dapat kenal Nabi Muhammad, tidak menjadi umat Nabi Muhammad, tak sebut-sebut Nabi Muhammad, kepada siapa kita nak bergantung? Langsung kepada Allah. Kata Allah, kita kenal kau. Siapa yang menjaminmu? Kalau tak Nabi Muhammad menjamin kita, tak bisa, Pak. Maka Allah katakan pula dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah. Bapak Ibu cinta sama Allah? Fattabi'uni. Kalau cinta sama Allah, ikuti Nabi Muhammad. Tak bisa cinta gitu aja. Cara cinta mesti ikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Kalian akan dapat ampunan Allah. Wa yaghfir lakum. Dapatkan ampunan Allah, dapatkan cinta Allah, dosa-dosa kita dihapuskan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat cinta itu ada 3. 1, kenal. 2, idolakan. Jadi tauladan, jadi contoh. Yang ketiga, sering-sering disebut. Itulah dia sholawat. Puji-puji Nabi itu. Kata Nabi, surah Al-Ahzab itu turun ketika Nabi sholat duha di Masjid Abu Zar Al-Ghifari di Madinah. Nabi sujud sholat duha lama sekali. Kata Abu Zar, aku kira Nabi pingsan saking lamanya sujud. Ketika bangkit dari sujud ditanya, Rasulullah, ada apa tadi dalam sujudmu itu lama? Kata Nabi, tadi Jibril datang kepada aku memuliakan aku dan memuliakan umatku. Itulah dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawat dan bersalamlah dengan penuh penghormatan. Kata Nabi, umatku dimuliakan, aku dimuliakan. Man shalla 'alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Jadi 10 kali selawat Allah sama kita. Apa arti selawat itu? Penghormatan. Kita menghormati Nabi sekali, Allah hormat sama kita 10 kali. Ada apa dalam hormat?
3 hajat-hajat kita dipenuhi, sesuatu Allah jaga betul. Bahkan puncaknya kalau orang banyak berselawat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ma'asyafaratul kiramal bararah, mati dia dalam hari-harinya senantiasa ditemani para malaikat rahmat. Sampai Nabi katakan, sesungguhnya orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam surga, yang paling dekat denganku nanti di dalam surga. Kan surga paling tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling tinggi dari seluruh nabi-nabi. Dan orang yang paling dekat, yang paling tinggi, yang paling banyak salawatnya kepada aku. Bapak Ibu bisa 1000 sehari salawat? Bisa 1000 Bu? Oh jawablah, lama nanti kita makan. Bisa 1000? Insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau 1000 bisa, 10.000 bisa? Bisa Bu. Jadi selawat itu dibagi dua, satu yang mansur, satu lagi yang ghairu mansur. Yang mansur itu datang dari Nabi. Dia Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi pun berselawat untuk dirinya. Kenapa? Karena dia Rasul, dia harus jaga dirinya, menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi orang yang menyelamatkan. Nah itu dia berselawat pada dirinya, hormati. Kayak kita ini harus hormati diri kita. Ya mulutku masuk surga ya. Jangan mulut kita pula tak hormat sama kita. Diajaknya kita masuk neraka, bercarut kerja, itu masuk neraka itu lah. Mata kita dia hormati juga, dia bawa surga. Selawat untuk mata kita, Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad. Yo mataku masuk surga yo. Mata kita ini bisa juga jahat Pak. Habis nengok bini orang, lupa bini Pak. Wah gitu Pak. Ini mata ni, nengok bini sendiri meleleh air mata, nengok bini orang meleleh air udang. Aku kurang ajar mata itu. Tak diselawat itu. Itu telinganya. Maka kita perlu salawat agar dapat kebaikan. Bapak Ibu, salawat masuk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat masuk yang kedua. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah wa sallallahu Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, Allahumma shalli ala nabiyyika wa habibika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat maksud yang ketiga. Salawat maksud yang keempat, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Pendeknya. Kalau kita salawat Jibril itu 1 detik bisa 2 kali. Kalau semenit berarti bisa 120 kali. Coba sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bisa Bu? Setengah jam aja bisa 3000 kali. Pertanyaannya, kalau kita tak bisa, lidah kita itu kita gunakan untuk apa aja? Masa selawat 1000 tak bisa? Turunlah 100, tak bisa 110, tak bisa juga. Tanya lidahlah, kamu gunakan untuk ngomong aja, ngomong apa? Ngomong duit, ngomongin orang, ngomongin ini. Masa selawat tak bisa? Selawat mansur yang 4. Pilihlah untuk mana? Yang paling simpel selawat Jibril di luar sholat ya. Kalau salat dalam salat, salat maksudnya Allahumma shalli ala Muhammad, atau shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Salat maksud yang di luar salat, sallallahu ala Muhammad, karena kita disunnahkan di bersalam, maka ditambah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini selawat mansur, bukan nyanyian Ibu, bukan nyanyian. Selawat yang kedua, selawat ghairu mansur, yang tidak dari Nabi, dari sahabat Nabi, dari tabi'in. Oh ini banyak, beratus-ratus bahkan ribuan. Ungkapan penghormatan yang diucapkan oleh sahabat di depan Nabi. Pertama, Tolak al-Badrul. Itu depan Nabi ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Salawat itu. Tolak al-Badrul alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi
Kapan balik? Besok. Itu bapak pulang tuh ditunggu Pak di depan jalan itu. Disambut. Rasulullah seperti itu ditunggu. Kalau Rasulullah tak ada, kecewa. Kapan Rasulullah pulang? Kalau Rasulullah dan kawan-kawannya datang disambut. Itulah mahalul qiyam. Berdiri disambut dengan salawat mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badrun alaina, fahtafat minhul qulub, mithla husnik ma ra'ayna, qadru ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini bukan nyanyian, ini sholawat. Sama kayak kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah orang sebut nyanyi, tapi segiliran selawat. Ya coba nyanyi selawat tu. Wah, selawat tu bukan nyanyian, Pak. Selawat tu penghormatan, ungkapan perasaan. Itu yang kata ibu tadi. Kalau kita memang rindu, memang cinta, ungkapkan perasaan dengan sholawat, ungkapkan perasaan dengan penghormatan. Sebut Nabi dengan puji-pujian. Bisa 1000? InsyaAllah. Bila perlu lisan kita tak lepas dari selawat. Selawat itu sudah ada zikir, selawat itu sudah ada istighfar, selawat itu sudah ada ampunan Allah di dalamnya. Terakhir, saya mau baca syair selawat dari Hasan bin Sabit. Ini ghairu maksud. Jadi ketika Rasulullah telah meninggal dunia, generasi berikut yang tak sempat jumpa Nabi namanya tabi'in bertemu sahabat. Apa kata mereka kepada Hasan bin Sabit? Tuan, engkau kan sempat bertemu Nabi dan engkau seorang penyair. Tolong jelaskan keistimewaan Nabi dalam satu bait syairmu. Kalau dalam Quran kan banyak. Tadi arsalnaka rahmatan lil alamin, sebagai tauladan, sebagai pemberi syafaat, sebab dapatkan ampunan Allah, sebab segala sesuatu jadi Allah ampunkan, jadi kemuliaan lewat Nabi Muhammad. Sekarang sebutkan dalam satu bait. Apa kata Hasan bin Sabit? Ya Rasulullah, wa ahsin minka lam turqata ainin, wa ajmal minka lam talid nisa, wa kulikta mubarak min kulli ain, ka'annaka kulikta kama tasha. Apa artinya, Pak? Ya Rasulullah, sesempurnanya manusia belum pernah kulihat dengan mataku. Wahai Rasulullah, seganteng-gantengnya manusia belum pernah ada seorang ibu yang melahirkan kecuali engkau. Wahai Rasulullah, engkau itu diciptakan tidak ada aib sedikit pun. Pak, keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringatnya sama Ummu Sulaim dimasukkan dalam botol. Tengok Nabi itu apa kata Nabi? Untuk minyak wangi. Coba keringat bapak bisa jadi minyak wangi tak? Air ludahnya jadi obat luka. Air ludah kita jadi obat infeksi. Iya, Pak.
rambut Nabi dan jenggotnya tidak lebih dari 20 helai saja jumlah uban Nabi. Kalau bapak banyak lah, 20 aja dari rambut sama jenggotnya hanya 20 uban. Dikumpulkan sama Anas bin Malik. Ketika Rasulullah dah meninggal, tak tahan dia menahan kerinduan, pindah dia ke Baghdad. Ketika dia menjelang meninggal, dia panggil pengawalnya. Aku tak bisa setanah dan sekubur dengan Nabi. Aku rindu dan ingin bersama Nabi. Tolong ambilkan rambut Nabi, diletaknya di bawah lidahnya. Aku nanti kalau sudah mati, tolong kuburkan aku bersama rambut Nabi yang ada di bawah lidah. Kenapa? Dia ingin satu tanah dengan jasad Nabi, ingin sama-sama dikuburkan. Begitu sahabat Nabi keberkahan pada Nabi SAW. Dan pernah cium rambut Nabi. Dia Turki, Museum Tohpati. Kemarin yang bukan baru di Pak Afrika, tapi kalau rambut itu asli, bijak. Rambut Nabi itu pakai sanad. Dalam belajar mustahil hadis, rambut Nabi itu diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Zaid bin Haritsah. Ketika Nabi potong rambut, dikumpulkannya, dijaga, wangi. Kalau mau tahu wanginya Rasulullah, pergilah ke Raudhah, pergilah ke Baqi, pergilah ke Uhud. Apa anda sering umrah? Coba cium kuburan Mekah di Madinah, harum seharum-harum. Kuburan tempat kita sini ada yang harum? Ada yang harum? Kasih parfum juga. Baik, saya selesaikan tadi. Apa kata Hasan bin Sabit? Wa ahsin ikalam turqata'ain. Orang yang paling sempurna belum pernah terlihat oleh mataku. Wa ajmal ikalam talidin nisa. Orang yang paling ganteng belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Wa khuliqta kama wa khuliqta mubarrah min kulli aib. Engkau diciptakan sedikit pun tak ada aibnya. Tak ada aibnya. Wangi, ganteng, pokoknya sempurna. Lalu apa katanya? Ka'annaka khuliqta kama tasya. Seolah-olah engkau itu diciptakan sesuai dengan permintaanmu sendiri. Bahasa bapaknya request. Ya Allah, bikin aku kayak ini ya, kayak ini. Kalau kita boleh request, kita kayak seperti Muhammad ya. Jadi inilah keistimewaan Nabi Bapak Ibu. Maka untuk tumbuh cinta kita, satu, kenali Nabimu, dua, tauladan Nabimu, tiga, selawat dan puji-pujilah Nabimu. Maka saya ajak Bapak Ibu berselawat sekurang-kurangnya 1000 sehari lah dengan selawat Jibril. Bisa Bapak Ibu insyaallah ya? Selawat. Atau kita membaca zikir-zikir yang di dalamnya satu selawat mengharapkan ridho Allah. Di antara zikir seperti Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua kita menumpang kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul, peringatan sejarah mengenal sosok Nabi yang wajib kita kenali. Wujudlah cinta kita, jadikanlah dia tauladan. Ujung-ujungnya insyaallah kita semua dapat syafaat di hari akhirat kelak. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim